Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebelumnya kepada pengurus masjid tentunya yang memberikan waktu kepada kami bersilaturahmi, yang kedatangan kami bukan ngajarin tapi sama-sama kita berbagi yang dalam rangka untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, yang mudah-mudahan dengan pengingatan ini akan memberikan efek kepada diri kami pribadi dan juga kepada seluruh jamaah. Tentunya kita selalu punya harapan masjid kita ini suatu saat penuh dengan jamaah, penuh dengan saudara-saudara kita seiman, seakidah, sekeyakinan, yang sama pengakuannya, mengaku beragama Islam. Nah, sehingganya kerja kita memang butuh keseriusan. Hidup di dunia ini saja, kalau kita main-main, sulit untuk menjadi sukses, menjadi berhasil. Butuh kesungguhan, butuh keseriusan, dan tidak kalah pentingnya ada kesabaran dan keikhlasan yang memang harus kita sertakan di dalam upaya dan ikhtiar kita. Nah, sehingganya mudah-mudahan melalui kajian, melalui majelis taklim, melalui perkumpulan apapun namanya, setidak-tidaknya mengingatkan diri kita pribadi agar kita memahami bahwa perjalanan hidup ini memang tidak terlalu lama, sangat singkat sekali. Nah, inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa sebagian saudara-saudara kita masih enggan, masih sulit, masih terlalu berat untuk melakukan perubahan perbaikan dalam diri mereka, karena memang jauh dari pemahaman. Nah, kita lah yang berupaya untuk memahamkan, walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya yakin pengurus masjid, tokoh agama, pemuka-pemuka masyarakat yang memiliki nilai-nilai religius untuk membangun kepahaman agama di lingkungan kita ini pasti juga sudah melakukan upaya-upaya. Tapi sampai pada akhirnya kita selalu menemukan jawaban yang membuat kita tidak semangat untuk melakukan itu. Apa jawaban kita? Ya, palingan itu aja yang hadir. Palingan kalau dikasih tahu, ya itu aja. Itu yang menyebabkan semangat dakwah kita akhirnya pupus, terhenti. Semangat untuk melakukan perubahan itu seolah-olah membosankan. Padahal kita jangan melihat itunya. Yang kita lihat itu adalah proses yang sudah kita lakukan. Proses yang kita lakukan itulah yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan lewat upaya kita untuk mengajak saudara-saudara kita memakmurkan masjid, memakmurkan majelis taklim, mengikuti kajian-kajian, proses itulah yang kita kejar, yang kita ingin mengundang rahmatnya Allah di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, terlebih-lebih di dalam lingkungan masyarakat kita.
Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan perdana ini saya ingin sebenarnya menyampaikan tentang kajian fikih. Tetapi fikih ini membutuhkan pemilahan yang referensinya banyak. Maka saya juga harus berhati-hati membawakan fikih ini, karena pilihannya banyak. Nah, sehingganya di dalam satu tempat, dalam lingkungan, mesti juga saya harus memahami dulu kondisinya, di bagian mana yang mesti kita harus lakukan. Walaupun pada hakikatnya secara umum fikih itu mengajarkan tentang syariat, tentang bagaimana kita melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi variasinya pendapat ulama, imam itu terlalu banyak, sehingganya butuh ketelitian, butuh kesungguhan, dan tentunya butuh pengetahuan yang mumpuni. Nah, saya lebih cenderung kepada ingin mengajak kepada kita bahwa agama Islam ini yang kita yakini ada akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Nah, saya kecenderungannya bagaimana kita membangkitkan pemahaman tentang akidah yang lebih dulu untuk kita kuatkan. Anak-anak kita ini insya Allah di sekolah itu sudah diajarkan Bapak Ibu guru bagaimana sholat, bagaimana wudu, bagaimana melakukan ibadah-ibadah. Tapi coba kita lihat anak-anak kita. Ada berapa orang yang tidak pernah tertinggal melaksanakan sholat lima waktunya? Ada berapa orang yang sempurna di dalam mengerjakan wudunya? Padahal itu sudah diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah. Jadi kadang dia sudah sangat tahu, sangat dia sudah paham, tapi pemahaman akidah yang masih belum kuat, itulah yang menyebabkan mengabaikan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dakwah Rasulullah 13 tahun ditempa akidah, dipahamkan dulu kepada para sahabat. Enggak dulu dia Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tidak. Tapi dipahamkan oleh Allah, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Tidak ada, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu. Nah, pemahaman-pemahaman inilah yang dipahamkan kepada para sahabat, sehingga itu menguatkan akidah mereka. Kalau sudah akidah ini sedemikian kuatnya, maka yakinlah dia tidak pernah abai dengan amal-amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Maka memang butuh penguatan akidah kita. Orang kenapa tidak mau ke masjid, orang kenapa tidak mau sholat, orang kenapa tidak mau membenahi amal-amal ibadahnya, sempurnakah sudah dia lakukan, benarkah sudah dia lakukan. Itu adalah tergantung kepahaman akidah yang dia yakini. Nah, ini yang terus-menerus kita bina kepada anak-anak kita. Ini yang harus kita tanamkan kepada generasi muda kita. Makanya tidak sedikit ada orang pintar, tetapi karena tidak meyakini, belum kuat kepahaman akidahnya, itulah sehingga dia abai di dalam melaksanakan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan singkat
satu materi ahamiyatus syahadah, urgensi syahadah, kepentingan atau pentingnya dua kalimat syahadah. Kita sering sehari-hari ungkapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, syahadat ini Bapak Ibu memiliki kedudukan yang sangat-sangat penting dalam Islam. Sehingga dalam sehari semalam minimal kita mengucapkan ada 9 kali. Kita mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Kenapa 9 kali? Karena terdapat di dalam apa Pak? Di dalam sholat kita minimal 5 kali dalam sehari semalam. Kalau 5 kali dalam sehari semalam ada 17 rakaat. Maka dalam 17 rakaat itu ada tasyahud awal yang kita baca, kecuali sholat subuh. Jadi ada 4 waktu dan ditambah subuh 1 waktu. Berarti 2 kali 4 8 ditambah subuh menjadi 1. Maka minimal 9 kali kita ucapkan 2 kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusannya. 9 kali itu kalau yang sholat. Nah, kalau yang tidak sholat 5 waktu pasti akan kurang dia menyebut 2 kalimat syahadat itu. Tapi ada orang yang menambah sholatnya di luar sholat fardu, maka dia akan mendapatkan lebih banyak lagi ucapan ini. Sholat duhanya misalnya dia 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Begitupun juga dia tambah lagi dengan sholat tahajudnya di malam hari, sholat lainnya. Dia dapat 2 rakaat, dia dapat 4, dia dapat 6, dia dapat 8. Maka akan semakin banyak dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan 2 kalimat syahadat ini dia juga merupakan rukun Islam yang kita yakini dan merupakan urutan pertama di dalam rukun Islam. Nah, sehingga penting bagi kita untuk memahami apa sih sesungguhnya syahadat ini. Tidak hanya sekedar kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak hanya sekedar ungkapan lisan kita, tapi sedikit demi sedikit kita akan coba memaknainya, sehingga ucapan yang kita lakukan atau kita sebutkan, yang sudah kita ucapkan melalui lisan kita, melalui bibir kita, ini punya makna yang sangat-sangat mendalam dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan selalu mengabaikan ucapan, jangan menganggap remeh lisan. Karena ucapan, lisan, perkataan itu justru yang akan bisa merubah sebuah status di dalam hukum Islam. Kita suami saja nggak boleh kan sembarangan mengucapkan sesuatu ke istri. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu, walaupun dengan bahasa-bahasa sindiran, akibat lisan saja. Apalagi yang jelas-jelas telak, sudah kita cerai aja. Lisan itu, maka status hukum berubah. Bisa jadi jatuh talak kepada istri kita. Yang tadinya halal menjadi haram.
Maka lisan selalu diingatkan oleh Rasulullah untuk kita berjaga-jaga dalam berucap. Nah, termasuk kita mengawali atau memasuki bahtera rumah tangga hanya dengan lisan kita terucap ijab dan kabul, maka sah kita menjadi suami istri, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ucapan ini mesti ada konsekuensinya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pentingnya syahadat ini disebut sebagai madkhulul ilal Islam. Apa itu? Pintu gerbang Islam. Jadi pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Setiap rumah pasti ada pintu. Kita tidak bisa masuk ke dalam rumah kalau tidak ada pintu. Maka sudah seyogyanya setiap orang yang akan masuk ke dalam rumah pasti dia akan melewati pintu. Nah, demikian pula di dalam Islam diatur sedemikian rupa. Untuk masuk ke dalam Islam ini seseorang harus mengucapkan yang namanya 2 kalimat syahadat ini. Nah, kita yang bapak, ibu, kakek, nenek, keturunan kita sebelum-sebelumnya memang Islam, maka secara fitrah kita juga sudah Islam. Sehingga berbeda dengan saudara-saudara kita yang dilahirkan bukan Islam. Ketika mereka ingin masuk ke dalam Islam, maka kewajibannya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat itu terlebih dahulu. Tapi kalau kita yang dilahirkan Islam, dilahirkan oleh bapak ibu yang memang beragama Islam, maka secara fitrah kata Rasulullah itu adalah Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumujassinahi. Setiap bayi yang dilahirkan dalam kondisi fitrah kata Rasulullah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, para ulama menjelaskan fitrah dalam hadis ini artinya adalah setiap bayi yang lahir itu dalam kondisi berislam. Artinya dia secara otomatis bahwa dia sudah dalam keadaan Islam. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan saudara-saudara kita yang memang dilahirkan dari bapak ibu atau keturunan yang memang tidak Islam. Maka ketika mereka ingin masuk ke dalam Islam karena disebut sebagai pintu gerbang, maka otomatis dia harus mengucapkan yang namanya 2 kalimat syahadat ini. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selain pintu gerbang daripada masuk ke dalam Islam, syahadat ini juga disebut sebagai intisari ajaran Islam. Intisari ajaran Islam. Kalau kita renung-renungkan pemaknaan kalimat intisari, berarti intinya sesuatu yang sangat-sangat pokok di dalam ajaran agama ini. Jadi tidak gampang ya, kalau kita memaknai 2 kalimat syahadat itu. Tadi dikatakan sebagai pintu gerbang masuk ke dalam Islam, maka kalau dia masuk sudah ke dalam rumah, maka dia bagian dari anggota rumah itu. Maka segala konsekuensinya, segala aturan-aturannya itu juga harus wajib dia ikuti, patuhi, turuti. Karena dia sudah masuk ke dalam rumah yang disebut dengan Islam.
Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya ulang, ketika kita yang bapak ibunya memang Islam, kenapa tidak mesti lagi bersyahadah sebagaimana orang-orang yang dilahirkan bukan Islam? Karena kita dalam kandungan, masih kita dalam kandungan ibu kita, Allah sudah mempertanyakan tentang diri kita, di mana Al-Quran menjelaskan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala sahibna. Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Quran surat Al-A'raf 172. Jadi kita dalam kandungan sudah bersumpah sebagai bentuk pengakuan kita bahwa Allah itu Rabb kita, Tuhan kita. Cuma begitu kita lahir, anak-anak, kemudian remaja sampai dewasa, lupa lagi kita dengan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah mengakui bahwa Rabb Allah itu adalah Tuhan kita. Maka diutus para nabi dan rasul, dilakukan pembinaan, dilakukan kajian-kajian. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa pengakuan kita dalam kandungan sudah mengakui Allah itu Tuhan kita. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intisari ajaran Islam itu artinya sangat luas, di mana Islam ini mengatur seluruh kehidupan kita. Jadi jangan berpikir kalau Islam itu urusannya sholat, majelis taklim seperti ini, perkawinan, kematian, baru muncul Islam. Padahal Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kaffah, secara menyeluruh, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, begitu kita masuk ke dalam agama Islam ini, jangan sampai kita berpikir Islam itu ya sholat, zakat, puasa, naik haji, kemudian yang sifatnya nilai-nilai keislaman selalu orang memahamkan ya itu saja. Kalau sudah nikah baru muncul Islamnya, kalau sudah meninggal baru muncul Islamnya, kalau sudah di masjid muncul Islamnya. Padahal Allah mengingatkan jangan bagian-bagian tertentu kita ambil, bagian-bagian tertentu kita tinggalkan, tapi masuklah ke dalam Islam secara kafah. Artinya apa? Berislam kita itu dari kita bangun tidur sampai kembali tidur, diupayakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita itu tetap tergambar dan tercermin. Nah, cuma kan Pak, memang kondisi kita sudah sedemikian rupa sehingga kalau sudah acara-acara tertentu, kawin, meninggal, majelis taklim, masjid, naik haji, baru itu muncul keislaman. Padahal seluruh aspek kita bertetangga, kita berdagang, kita berpolitik, kita melakukan apa saja kegiatan kita, munculkan nilai-nilai keislaman. Kalau ini dipegang setiap orang Islam, maka yang namanya
kejahatan, yang namanya penipuan dan sebagainya itu tidak akan ada. Karena apa? Dia paham betul bahwa Islam itu tidak hanya sekedar pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ritual, sujud, ruku, zikir, majelis taklim, yasinan, tidak. Tapi seluruh aspek kehidupan, pendidikan kita, bagaimana anak-anak kita sejak dini dibina, dibimbing supaya mereka paham, supaya mereka tahu, mereka mengerti. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, memang tantangan kita di zaman sekarang, bagaimana Islam ini sedikit demi sedikit dikaburkan, sehingga apa? Ada paham-paham yang masuk di dalam. Ada paham liberal, ada paham sekuler, apalagi dengan kecanggihan ilmu teknologi yang hari ini sangat luar biasa. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita hari ini, ya Bapak Ibu lah yang sangat tahu bagaimana kondisi anak-anak itu. Dia lebih banyak berinteraksi dengan gadgetnya, dengan HP-nya ketimbang dengan Quran atau mungkin bacaan-bacaan Islami yang lain. Ya itulah tantangan kita. Semakin hari semakin berat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana anak-anak kita 10, 20 atau 30 tahun yang kalau kita hari ini sudah pasti tidak akan hidup lagi, tapi anak cucu keturunan kita ini enggak kebayang kalau Islam ini tidak benar-benar ditinggalkan atau tidak benar-benar kita berikan kepada anak cucu dan generasi penerus kita. Sehingga disebutkan Islam merupakan intisari ajaran Islam. Syahadah ini merupakan intisari ajaran Islam. Nah, ajaran Islam ini sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, dan ada muamalah. Nah, akidah itu bagaimana akidah? Rasulullah mengajarkan kepada sahabat dengan dua kalimat syahadat ini, perubahannya yang sangat luar biasa bagi para sahabat. Jadi intisari daripada dia merupakan intisari dalam ajaran Islam yang tentunya Islam itu sangat luas, mengajarkan seluruh aspek kehidupan. Tidak ada yang tidak diajarkan di dalam Islam. Seluruh aspek kehidupan yang kita jalani, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Nah, akidah inilah masuk ranah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena dia merupakan intisari daripada ajaran Islam. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhin ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehku sekalian akan aku. Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Jadi ketika seorang sudah beriman kepada Allah sebagaimana syahadat tauhid, dan mereka juga beriman kepada Rasulullah sebagaimana syahadat Rasul, syahadat risalah, maka ia sudah mendapatkan intinya. Nah, inilah yang mesti harus kita pahami benar-benar supaya pemaknaan syahadat kita ini betul-betul tertanam di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Jangan sampai hanya sekedar sebuah ucapan yang tidak memiliki makna. Maka dari sekarang yang namanya pemahaman kalimat syahadah ini memang butuh perenungan kita, butuh kesungguhan untuk kita belajar terus menerus. Ada apa di balik dua kalimat syahadat yang tadinya kita kafir, boleh katakan seperti itu, lalu kemudian kita menjadi beriman.
yang tadinya kita ingkar, lalu kemudian kita taat. Yang tadinya kita lalai, kemudian kita menjadi soleh. Itu adalah syahadat yang memberikan inti daripada ajaran agama. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat sehingga beragamanya mereka itu memang sangat luar biasa. Lalu yang ketiga, syahadat ini sebagai asas perubahan. Jadi kalau orang bersyahadat lalu kemudian belum memiliki perubahan yang besar dalam diri dan hidupnya, berarti disitulah ketidakpahamannya terhadap syahadat. Ya syukur-syukurlah kalau kita yang rajin ke masjid, mengerjakan sholat 5 waktu, lalu kemudian kita menggirohkan jamaah, yang mudah-mudahan itu bagian daripada pemahaman kita terhadap syahadat yang sudah kita ucapkan. Karena apa? Syahadat itu dikatakan sebagai asas perubahan yang merubah kehidupan kita. Yang tadinya tidak taat menjadi taat, yang tadinya lalai menjadi semangat, yang tadinya bermaksiat tapi dia selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka urgensi syahadat di sini disebutkan sebagai perubahan atau asas perubahan, terbukti ketika Rasulullah membina yang namanya Bilal. Bilal bin Rabah kita kenal kan Pak? Bagaimana Bilal bin Rabah ini, dia pribadi yang tidak begitu percaya diri. Jadi muncul ke orang-orang itu takut, khawatir. Tapi begitu dia tersinggah, terwarnai, tercelupi dengan 2 kalimat syahadat, persaksiannya kepada Allah dan Rasulullah, maka Bilal bin Rabah tampil sangat luar biasa. Yang tadinya minder, dia tidak lagi minder. Kenapa? Karena percaya diri. Pemahaman syahadat itu menjadikan kita percaya diri. Kita tampil di hadapan orang karena kita yakin yang membedakan manusia seluruhnya di hadapan Allah bukan karena dia pejabat, bukan karena dia pangkatnya tinggi, bukan karena status sosialnya dihormati orang, bukan karena dia kaya, hartanya banyak, bukan. Tapi pemahamannya terhadap syahadat itu di hadapan Allah manusia sama. Sehingga itulah yang menjadikan Bilal bin Rabah itu tidak pernah lagi minder. Dia percaya diri. Dia bangkit dalam kehidupannya, berubah 360 derajat. Nah, kita diharapkan dengan memahami kalimat syahadat ini, yang tadinya malu ibadah, yang tadi malu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tidak ada lagi itu rasa malu. Karena jujur kadang-kala kan terselip dalam hati kita. Teman saja bertamu di waktu maghrib, enggan kita itu. Kebetulan teman kita ini nggak pernah sholat. Bertamu waktu sholat, kita itu ada perasaan tidak nyaman itu menyampaikan. Kenapa? Ya karena tadi. Tapi bagi kita yang sudah terpahamkan, tidak ragu-ragu kita menyampaikan. Cuma memang tulus ikhlas, bukan karena kita minta pujian dari teman itu. Jadi tidak ada lagi rasa ragu kita. Begitu azan maghrib dia bertamu, maka orang yang paham terhadap syahadat, dengan etika kita, dengan akhlak kita, kita sampaikan. Syukur-syukur kita bisa ajak dia untuk melaksanakan. Nah, cuma kita kan selalu, aduh, tidak nyamannya ya. Dia baru tamu, dia mau bercerita, dia apa. Tapi kan momennya nggak pas. Ketika sholat maghrib masuk, dia bertamu. Atau mungkin
Kita dihadapkan kondisi-kondisi yang seperti ini, justru kita bertamu di tempat orang, jauh masjid, kita ingin izin saja ke tuan rumah, numpang sholat itu rasanya kita masih tidak nyaman itu kan Pak. Kayak seolah-olah gimana gitu. Kita takutnya disebut orang alim, disebut soalim. Ada itu perasaan. Buang perasaan itu Pak. Buang perasaan itu. Dengan catatan, hilangkan rasa ingin kita dipuji manusia. Tapi benar-benar pemahaman kita, loh ini waktu sholat, ini panggilan Allah. Misalnya nih, kondisinya masjid jauh, maka dengan etika kita minta izin kepada tuan rumah untuk menumpang sholat. Nah kita selalu dihadapkan kondisi-kondisi seperti ini Pak. Apalagi namanya keluarga kan, selalu tidak nyaman itu, numpang sholat ya dan sebagainya itu. Tapi begitu kita memahami bahwa syahadat ini merupakan asas perubahan yang mampu membentuk perubahan kepada pribadi-pribadi yang mengucapkannya, maka insya Allah dengan segala keyakinan bahwa Allah yang menilai kehidupan kita bukan manusia, maka hilang semua perasaan-perasaan kita terhadap sesama manusia. Makanya ikhlas itu kan memang tipis Pak. Butuh kesungguhan kita itu. Antara ikhlas dan tidak itu godaannya luar biasa ya. Godaannya luar biasa. Nah mudah-mudahan kita sama-sama ini belajar ikhlas kepada Allah, mengharap ridhonya. Karena tanpa ridho Allah, semua apa yang kita lakukan dianggap sia-sia. Subhanallah. Nah ketika kita mampu membangun keikhlasan ini, jangan pandang manusia. Kita saat ini memang jujur, selalu melihat dengan kasat mata manusia itu siapa. Nelpon aja Pak. Kalau nelpon itu tidak tertulis di nomor kita, di HP kita, kadang kita itu kan cuek aja kita itu. Tapi coba kalau kita tahu yang nelpon itu bupati atau Pak Camat atau lurah atau RT saja, wah, rasa tidak nyaman kita tidak ngangkat itu gimana? Jadi ini kita harus juga bijak menggunakan HP. Jangan sampai begitu tidak ada nomor, terus kita tidak mau angkat. Boleh jadi di situ ada sesuatu yang memang dapat kita ambil manfaatnya. Walaupun dalam tanda kutip ya, harus juga kita hati-hati. Di zaman sekarang ada nomor-nomor siluman dipakai orang untuk nipu dan sebagainya. Tapi intinya bermuamalah, berhubungan dengan sesama manusia tetap juga diajarkan adabnya, ada akhlaknya. Jangan sampai kita terjebak kepada apa? Kepada pangkat, jabatan dan kedudukan manusia. Kalau kita tahu bupati yang nelpon, camat nelpon, kepala kampung nelpon, RT nelpon, aduh, itu menyesalnya tuh kalau kita tidak ngangkat. Ada apa ini? Tentu tidak demikian yang diajarkan. Maka pemahaman merupakan asas perubahan. Syahadah ini dapat merubah kehidupan kita. Ada lagi satu sahabat yang kita kenal dengan Mus'ab bin Umair, selain Bilal bin Rabah. Mus'ab bin Umair ini dia seorang parlente Pak, orang kaya, anak mama papa lah kalau mungkin zaman kita sekarang. Mainannya sultan, orang punya duit besar. Tapi begitu dia masuk ke dalam Islam, apa yang terjadi? Dia berjuang untuk agama ini, membela Rasulullah. Dialah yang dikirim mengislamkan Madinah. Bahkan dalam riwayat yang kaya parlente berlebihan hartanya, dalam satu riwayat itu meninggalnya kain kafannya ditarik ke kaki, kepalanya muncul, ditarik menutup kepala, kakinya terlihat.
Artinya apa? Kekayaan yang tadi itu betul-betul dia tinggalkan. Ini sebagai contoh dan ibrah bagi kita. Jadi kalau perjuangan kita yang hari ini diberikan kenyamanan dibanding dengan sahabat, sungguh tidak sebanding dengan apa yang hari ini kita lakukan. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita bersyahadat, disebutkan sebagai asas perubahan yang mudah-mudahan mampu memberikan perubahan di dalam diri kita. Dan yang terakhir, syahadah ini disebutkan sebagai hakikat dakwah Rasul. Jadi hakikatnya dakwah Rasul itu ada di dalam syahadat ini. Memang syariat para nabi dan rasul itu beda-beda syariatnya, tetapi terkait dengan akidah sama, yaitu membawa kalimat la ilaha illallah. Sehingganya tauhid ini inti dakwah daripada Rasulullah Muhammad SAW, yang juga merupakan inti dakwah nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Jadi syariatnya beda tapi akidahnya sama. Dari nabi-nabi sebelum Rasulullah diutus, Nabi Isa pun seperti itu. Sehingganya apa yang dikatakan Allah dalam Quran surat An-Nahl, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul dan tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Nah, maka jika ada agama samawi yang menyerukan menyembah selain Allah, sesungguhnya agama itu telah mengalami perubahan atau ada campur tangan manusia untuk merubah. Sebab Nabi Musa dakwahnya sama, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Begitupun juga Nabi Isa, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu Pak, segala sesuatu selain Allah yang disembah atau diibadahi, itu namanya taghut. Jadi kalau ada perintah atau sesembahan yang selain Allah, itulah namanya taghut, dan semuanya itu dilarang. Termasuk penguasa zalim sebagaimana pernah dilakukan oleh Fir'aun laknatullah, yang dia merupakan penguasa tetapi juga mengaku diri sebagai Tuhan. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu Isya sudah tiba dan mudah-mudahan sekelumit pemahaman kita tentang syahadat ini, dia merupakan gerbang masuk ke dalam Islam, dia merupakan intisari dalam Islam, dia merupakan asas perubahan, kemudian hakikat dakwah. Maka kita coba pelan-pelan untuk pahami ini sehingga benar-benar dia memberikan pemahaman yang sangat luar biasa di dalam keislaman kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di dalam kajian kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya dan kepada seluruh jamaah. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.